pemberitahuan. Halo. Saya Nugrawati Ratnaningrum, mahasiswa PTG Prajabatan Kimia UNES dengan NIM 43010221119. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar terlihat botol cuka, kemudian di sebelahnya terdapat seseorang yang sedang menambahkan cuka ke dalam mangkok baksonya. Beberapa orang sengaja menambahkan cuka dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa dari makanannya. Ternyata cuka mengandung senyawa bernama asam asetat. Ada yang tahu nggak kira-kira berapa sih kadar atau konsentrasi dari asam asetat dalam cuka makanan? Aman nggak ya kalau kita konsumsi? Oke, untuk mengetahuinya mari kita simak penjelasan berikut. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai titrasi asam basa. Sudah pernahkah kalian mendengar istilah tersebut? Mungkin bagi kalian yang sudah pernah mendengarnya, akan terbayang suatu percobaan mencampur bahan asam dengan basa. Ya, betul sekali. Dalam materi ini, kita akan melakukan percobaan tersebut. Tapi sebelumnya, mari kita pelajari dulu apa sih itu titrasi. Titrasi asam basa adalah proses penetapan kadar suatu larutan basa dengan larutan standar asam yang diketahui konsentrasi atau molaritasnya maupun sebaliknya. Berarti, proses penetapan kadar suatu larutan asam dengan larutan standar basa yang diketahui konsentrasi atau molaritasnya. Titrasi ini menggunakan prinsip reaksi netralisasi asam basa yang menghasilkan garam dan air, sehingga berlaku AVA-MA sama dengan BVB-MB, dengan A valensi asam, VA volume asam, MA molaritas asam, B valensi basa, VB volume basa, dan MB molaritas basa. Ada beberapa istilah dalam titrasi asam basa. Pertama, titran adalah larutan standar pada buret yang telah diketahui konsentrasinya, sedangkan titrat adalah larutan sampel pada labu Erlenmeyer yang akan kita analisis atau kita tentukan konsentrasinya. Selanjutnya, ada titik ekivalen adalah titik keadaan pada saat asam dan basa tepat habis bereaksi. Sedangkan titik akhir titrasi adalah titik keadaan di mana titrasi harus dihentikan tepat pada saat indikator asam basa menunjukkan perubahan warna. Seperti pada gambar terlihat indikator pada larutan sedang menunjukkan perubahan warnanya. Indikator asam basa merupakan zat yang dapat digunakan untuk menunjukkan keadaan asam dan basa suatu larutan. Berikut ini beberapa contoh dalam tabel terkait indikator asam basa seperti biru timol, kuning metil, biru bromofenol, merah metil, biru bromotimol, merah kresol, fenolftalein, timolftalein, dan trinitrobenzena yang memiliki skala pH dan warna masing-masing ketika menunjukkan asam atau basanya. Pemilihan indikator dapat dilihat dari rentang skala pH saat titik ekivalen itu terjadi. Nah, tapi pada materi ini kita hanya akan membahas 3 jenis titrasi saja. Yang pertama, titrasi asam kuat oleh basa kuat. Dengan kata lain, basa kuat kita gunakan untuk menitrasi asam kuat, sehingga basa kuat berperan sebagai titran dan asam kuat berperan sebagai titrat. Silahkan kalian amati kurva titrasi berikut. Titrat yang tadinya asam kuat biasanya memiliki pH sekitar 1, dengan adanya penambahan basa, maka akan mengalami kenaikan pH.
Reaksi antara asam kuat dengan basa kuat akan membentuk garam yang bersifat netral, sehingga titik ekuivalennya terjadi pada pH sekitar 7. Dengan kisaran pH tersebut, maka indikator yang bisa digunakan meliputi metil merah, bromotimol biru, merah kresol, atau fenolftalein. Hanya saja, biasanya dan umumnya menggunakan fenolftalein. Yang kedua, titrasi asam lemah oleh basa kuat. Dengan kata lain, basa kuat kita gunakan untuk menitrasi asam lemah. Sehingga basa kuat berperan sebagai titran dan asam lemah berperan sebagai titrat. Silahkan kalian amati kurva titrasi berikut terlebih dahulu. Titrat yang tadinya asam lemah memiliki pH sekitar 3 atau 4, dengan adanya penambahan basa, maka akan mengalami kenaikan pH. Reaksi antara asam lemah dengan basa kuat akan membentuk garam yang bersifat basa, sehingga titik ekuivalennya terjadi pada pH sekitar 8-9. Dengan kisaran pH tersebut, maka indikator yang sesuai adalah fenolftalein. Yang ketiga, titrasi basa lemah oleh asam kuat. Dengan kata lain, asam kuat kita gunakan untuk menitrasi basa lemah. Sehingga asam kuat berperan sebagai titran dan basa lemah berperan sebagai titrat. Sama seperti sebelumnya, silahkan kalian amati dulu kurva titrasi berikut. Titrat yang tadinya basa lemah memiliki pH sekitar 9 atau 10, dengan penambahan asam maka akan mengalami penurunan pH. Reaksi antara basa lemah dengan asam kuat akan membentuk garam yang bersifat asam, sehingga titik ekuivalennya terjadi pada pH sekitar 5-6. Dengan kisaran pH tersebut, maka indikator yang sesuai adalah metil merah. Sekarang kalian sudah memiliki gambaran bagaimana titrasi asam basa kan? Oke, mari kita coba praktikkan menggunakan virtual lab dari Jam Kolektif. Kalian bisa mengaksesnya melalui link ini ya, atau search Google dan ketikkan Jam Kolektif. Lalu pilih virtual lab sehingga akan muncul tampilan seperti berikut. Tujuan dari praktikum ini, setelahnya kalian diharapkan dapat menentukan titik ekuivalen dan titik akhir titrasi, menentukan konsentrasi larutan titrat berdasarkan data titrasi, dan membuat kurva titrasi asam basa berdasarkan data titrasi dari 3 jenis titrasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Baiklah, ini adalah tampilan virtual lab dari Jam Kolektif. Kita scroll ke bawah untuk melihat tampilannya. Seperti ini ya. Kita fokuskan ke tampilan virtual lab-nya. Di sini ada bagian atas, ada beberapa menu, file, edit, view, dan help atau bantuan. Pada menu file, terdapat pilihan untuk menambahkan meja kerja seperti ini. Jika kita ingin menggunakan 2 meja kerja sekaligus, tapi karena kita hanya akan menggunakan 1 meja kerja saja, yang kedua saya hapus ya. Pilihan rename, misal kita mau memberi nama titrasi asam basa, silahkan diketik ya. Kalian pilih rename dan muncul nama dari meja kerjanya jadi seperti ini, titrasi asam basa. Pada menu file juga terdapat pilihan untuk menambahkan topik virtual lab yang memang sudah ada pada Jam Kolektif. Pada menu edit, di sini ada pilihan untuk menghapus padatan, menghapus cairan, menduplikasi, melihat sifat dari bahan, mengganti nama, menghapus, dan menghapus meja kerjanya.
Untuk menu view, di sini ada presentation mode, berarti adalah tampilan yang sedang kita lihat saat ini. Pilihan untuk memperbesar ataupun memperkecil tampilannya. Selanjutnya pada menu help atau bantuan, di sini ada pilihan tentang virtual lab-nya, ada video tentang virtual lab-nya, dan ada beberapa tips yang sudah disediakan oleh Sengkon. Di bagian kiri, di sini ada bagian stockroom. Terdapat solution, berarti bahan-bahannya. Kemudian ada glassware, berarti alat-alatnya yang berhubungan dengan gelas atau kaca. Kemudian tools, di sini adalah peralatannya. Kita lihat dari solution. Di sini ada air suling. Kemudian di bagian stock solution ada beberapa ya, banyak sekali, NaOH, HCl, H2SO4 dan kawan-kawannya dengan beberapa konsentrasi yang termasuk konsentrasi pekat. Ada asam kuat, HCl, HBr, H2SO4, HNO3, HClO4, HI, HCl dengan beberapa molaritas, tapi sudah tidak sepekat yang sebelumnya. Asam lemah ada HF, CH3COOH, H3PO4, HOCl, HOBr, HCN. Ada asam konjugasi, ada basa kuat juga, NaOH dengan beberapa molaritas. Basa lemahnya ada NH3, MgOH 2 kali, itu juga dengan beberapa konsentrasi ya. Ada konjugasi basa, ada indikator. Indikator yang tersedia di sini ada metil orange, metil merah, phenolphthalein, dan bromokresol hijau. Kemudian solids atau padatannya, di sini ada padatan NaCl. Di bagian kanan, di sini adalah meja kerjanya ya. Kita lanjutkan untuk cara memasukkannya. Misal kita mau memasukkan air suling, tinggal kita klik bahan ini, maka akan muncul di meja kerja di sini. Bisa kita geser ke kanan, geser ke bawah, geser ke kiri, geser ke atas. Silahkan letakkan di tempat yang kalian inginkan. Di sini maka akan muncul tampilan informasi terkait dari bahan atau alat yang sedang kita pilih. Coba kita masukkan asam kuat. Misal kita gunakan, kita pilih yang 1 molar HCl. Ini di sebelah sini informasi akan muncul namanya, volumenya, kemudian ada pH-nya ya di sini ya. Ini bisa kita geser ya. Seperti itu contohnya. Kita hapus, klik kanan, remove, maka dia akan hilang atau kembali ke bagian stock. Ini juga kita hapus. Kita lanjutkan ke pengenalan dari alat-alat kacanya. Pada virtual lab yang kolektif tersedia elemen dengan beberapa ukuran, kemudian gelas ukur dengan beberapa ukuran juga, pipet dengan beberapa ukuran, gelas beker dengan beberapa ukuran, labu ukur, dan di bagian lainnya di sini ada beberapa alat, salah satunya adalah buret yang nanti akan kita gunakan. Cara memasukkannya ke meja kerja juga sama, tinggal kita pilih. Misal kita mau menggunakan buret, kita klik di sini, atau kita juga boleh mengeklik tanda plus di sini.
Bisa kita geser ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas. Kemudian ketika kita pilih alatnya, di sini juga akan muncul tampilan informasinya. Kita hapus ya. Kita lanjutkan ke tools. Tools di sini tersedianya pembakar konsen dan timbangan. Tapi karena kita hanya akan melakukan praktikum atau percobaan tentang titrasi asam basa, maka alat yang kita butuhkan pun sederhana ya, hanya Erlenmeyer dengan ukuran 250 ml. Kita geser dulu ke kanan, kemudian kita butuh pipet, gunakan yang 25 ml saja. Kita geser juga ke sebelah sini. Gelas beker, pakai yang kecil saja juga. Saya sini terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah puret. Ini adalah beberapa alat yang nantinya akan kita gunakan pada titrasi asam basa. Puret di sini akan kita gunakan sebagai tempat titrannya ya. Berarti larutannya sudah kita ketahui konsentrasinya. Kemudian untuk Erlenmeyer di sini akan kita gunakan sebagai tempat titrannya atau larutan yang akan kita cari tahu. Kita akan hitung, kita identifikasi molaritas atau konsentrasinya. Pipet di sini nanti kita gunakan untuk mengambil cairan dari stok bahannya kita gunakan. Kemudian gelas beker di sini kita gunakan untuk mengencerkan larutan pekat yang tersedia dalam semi korektif yang akan kita gunakan pada percobaan titrasi asam basa. Percobaan yang pertama adalah titrasi asam kuat oleh basa kuat. Baiklah, kita beri nama percobaannya terlebih dahulu. Sudah, kemudian kita siapkan alatnya. Yang pertama ada Erlenmeyer 250 ml, pipet 25 ml, gelas beker 250 ml, dan kita membutuhkan puret. Alatnya sudah siap. Selanjutnya kita siapkan larutan titran dan titratnya. Karena di sini titrasinya adalah asam kuat oleh basa kuat, maka yang berperan sebagai titran adalah basa kuat dan yang berperan sebagai titrat adalah asam kuatnya. Dengan kata lain, basa kuat akan kita gunakan untuk menitrasi asam kuatnya. Kita siapkan terlebih dahulu titrannya. Basa kuat yang kita gunakan adalah NaOH 0,1 molar. Tuangkan ke dalam puret sebanyak 50 ml. 50. Sudah. Kembalikan NaOH ke stok. Ya. Titrannya sudah siap. Berikutnya kita siapkan lagi untuk titratnya. Asam kuat yang kita gunakan adalah HBr 3 molar. Kemudian kita encerkan menggunakan air. Ambil gelas beker, tuangkan 58 ml air ke dalamnya. Dan campurkan dengan 2 ml HBr 3 molar. Kita ambil menggunakan pipet ya. Untuk dimasukkan ke dalam gelas beker yang sudah terisi air tadi. Sudah. HBr-nya 3 molar kita kembalikan ke stok sehingga kita sudah punya titrat
Tapi karena nanti kita akan melakukan titrasi menggunakan air layar, maka kita ambil 25 ml saja larutan HBr yang sudah kita encerkan dan belum kita ketahui konsentrasinya. Masukkan ke dalam air layar. Sementara kita simpan sisa titratnya. Di sini kita sudah memiliki titrat di air layar dan kita juga sudah memiliki titran di buret. Sebelum kita melakukan titrasi, kita perlu zat yang dia bisa menunjukkan warna ketika ada pencampuran kedua bahan ini, yaitu indikator. Indikator pada titrasi asam kuat oleh basa kuat yang kita gunakan adalah phenolphthalein. Ambil dulu phenolphthalein-nya, masukkan ke dalam air layar sebanyak 2 tetes atau setara dengan 0,25 ml. Sudah, kembalikan ke stok. Oke, titrat siap, titran juga siap. Sekarang mari kita lakukan titrasinya. Tapi sebelumnya yang perlu kalian perhatikan pada percobaan ini adalah silahkan kalian amati setiap perubahan warna pada titrat dan pH-nya berapa saat kita menambahkan titran ke dalamnya. Kemudian lakukan ini secara perlahan dan hati-hati. Sebelum penambahan, di sini dapat kita amati bahwa warna dari titratnya, yaitu larutan HBr, tidak berwarna atau bisa kita katakan kuning, dan pH-nya itu tercatat 1. Kita lakukan titrasinya. Karena perlahan-lahan, kita masukkan 5 ml terlebih dahulu. Tekan 5, tekan enter. Sambil kita amati warna sama pH-nya ya. Di sini bisa kita lihat warna larutannya tidak berubah dan pH-nya mengalami kenaikan menjadi 1,18. Kita tambahkan lagi 5 ml. Belum ada perubahan warna. pH-nya naik lagi. 5 ml berikutnya masih sama. 5 ml lagi. Masih sama, hanya terjadi kenaikan pH. Sambil dicatat ya warna sama pH-nya. Coba kita masukkan 2 ml. Belum ada perubahan warna. 2 ml berikutnya. Hanya kenaikan pH. Kita tambahkan 1 ml. Belum ada perubahan warna juga, tapi di sini pH-nya sudah menunjukkan 6,98. Secara teori, ketika kita mereaksikan asam kuat dan basa kuat, mereka itu habis bereaksi, maka akan terbentuk yang namanya garam dan air, di mana garamnya itu akan bersifat netral dan memiliki pH sekitar 7. Ini yang kita sebut atau kita mungkinkan sebagai titik ekuivalennya. Coba kita tambahkan 1 ml lagi, apakah terjadi perubahan warna? Oh ya, ternyata kalau kita perhatikan di sini, warnanya itu sedikit berubah ya. Berubah menjadi merah muda, lebih tepatnya merah yang sangat muda. Dengan pH-nya adalah 11,28. Sehingga dapat kita katakan di sini keadaan di mana kita menambahkan sebanyak 26 ml NaOH 0,1 molar ke dalam 25 ml HBr yang belum kita ketahui konsentrasinya karena menunjukkan perubahan warna dan pH-nya 11,28, maka ini bisa kita sebut sebagai titik akhir titrasinya. Oke, kita lanjutkan. Tambah 2 ml. 2 ml berikutnya. Tambah 5 ml. Kita habiskan ya. Hanya terjadi kenaikan pH, warnanya tetap merah muda. 5 ml yang terakhir. Baiklah, titran habis, percobaan yang pertama telah selesai.
Percobaan yang kedua adalah titrasi asam lemah oleh basa kuat. Kita beri nama dulu seperti tadi. Alat sudah siap, kita selanjutnya siapkan bahannya. Pada percobaan titrasi asam lemah oleh basa kuat, maka yang berperan sebagai titran adalah basa kuatnya dan yang berperan sebagai titrat adalah asam lemahnya. Basa kuat yang kita gunakan yaitu NaOH dengan konsentrasi 0,1 mol. Kita masukkan 50 ml. Larutan titrannya sudah siap. Lanjutkan dengan menyiapkan larutan titratnya. Asam lemah yang kita gunakan adalah HF dengan konsentrasi 1 molar. Ternyata di atas. Kita masukkan, kita encerkan terlebih dahulu menggunakan air. Siapkan gelas beker. Tuangkan 45 ml air ke dalam gelas beker. Kemudian kita ambil HF sebanyak 5 ml menggunakan pipet dan masukkan ke dalam gelas beker yang sudah kita isi dengan air tadi. Sudah, titratnya sudah siap. Ini adalah larutan HF yang sudah kita encerkan dan belum kita ketahui konsentrasinya berapa. Kita gunakan Erlenmeyer, ambil 25 ml HF yang belum kita ketahui konsentrasinya menggunakan pipet dan tuangkan ke dalam Erlenmeyer. Simpan sementara sisa titratnya. Oke, titratnya sudah siap. Titrannya juga sudah siap. Langkah berikutnya untuk mengidentifikasi terjadinya reaksi, kita memerlukan indikator. Indikator untuk percobaan yang kedua ini sama dengan percobaan yang pertama, yaitu fenolftalein. Kita masukkan 2 tetes saja atau setara dengan 0,25 ml. Kenapa kita menggunakan fenolftalein? Karena secara teori ketika asam lemah bereaksi dengan asam kuat, maka nantinya akan menghasilkan garam yang bersifat basa. Jika dia bersifat basa, maka pH-nya itu sekitar 8-9, sehingga indikator yang sesuai untuk menunjukkan perubahan warnanya adalah fenolftalein yang memiliki skala pH di sekitar itu. Sebelumnya, kita amati terlebih dahulu warna dan pH dari titrat yang akan kita titrasi. Di sini, larutan HF yang kita miliki tidak berwarna dan pH awalnya adalah 2,11. Silakan dicatat pada tabel pengamatan ya. Ingat, pada percobaan titrasi, kita harus melakukannya secara perlahan dan hati-hati. Oke, kita mulai. Pertama kita tambahkan 5 ml saja. Pada penambahan 5 ml NaOH belum terjadi perubahan warna, tapi pH-nya sudah naik menjadi 2,65. 5 ml yang berikutnya pH naik lagi. 5 ml berikutnya pH juga naik, tapi belum ada perubahan warna. Sambil dicatat ya pada tabel pengamatan untuk warna dan pH-nya. 5 ml lagi. Belum ada, coba kita tambahkan 2 ml. 2 ml lagi. Oke, belum. Tambah 1 ml.
pH-nya di sini kalau kita lihat itu 7,92. Pada titrasi atau reaksi antara asam lemah dengan basa kuat seperti tadi yang sudah saya sebutkan, itu kan akan menghasilkan garam yang bersifat basa ya, dan biasanya secara teori titik ekivalen itu terjadi sekitar 8-9. Bisa dimungkinkan karena di sini pH-nya sudah menunjukkan 7,92, titik ini adalah titik ekivalennya. Mari kita tambahkan 1 mili lagi. Apakah akan terjadi perubahan warna? Silahkan kalian amati warna titratnya ya. Wow, ternyata di sini kalau kita perhatikan dengan cermat, sudah terjadi perubahan warna ya, menjadi merah muda. Merah yang sangat muda, dengan pH-nya adalah 11,28. Sehingga bisa kita katakan titik ini adalah titik akhir titrasinya, yaitu terjadi ketika penambahan 26 ml NaOH 0,1 molar ke dalam 25 ml HF yang belum kita ketahui konsentrasinya. Oke, kita lanjutkan titrasinya. Tambah 2 mili, tambah 2 mili lagi. Tetap sambil dicatat ya perubahan warna dan pH-nya. Tambah 5 mili, kita lakukan sampai habis titranya. 5 mili berikutnya. Lagi 5 mili yang terakhir. Baiklah, sudah habis. Percobaan yang kedua telah selesai. Percobaan yang ketiga adalah titrasi basa lemah oleh asam kuat. Sama seperti dua percobaan sebelumnya, kita beri nama dulu. Alatnya sudah siap. Kita siapkan bahannya. Di sini akan kita lakukan titrasi basa lemah oleh asam kuat, sehingga asam kuat berperan sebagai titran dan basa lemah berperan sebagai titrat. Dengan kata lain, asam kuat kita gunakan untuk menitrasi basa lemahnya. Untuk titrasi yang ketiga ini, asam kuat yang kita gunakan adalah HCl yang 0,1 molar. Kita siapkan titran ya. Masukkan ke dalam buret sebanyak 50 ml. Titrannya sudah siap. Berikutnya kita siapkan untuk titratnya, yaitu basa lemah. Basa lemah yang kita gunakan adalah NH3 dengan konsentrasi 1 molar. Kemudian kita encerkan dulu menggunakan air. Ambil gelas beker, tuangkan 45 ml air ke dalamnya. Kemudian kita campurkan dengan 5 ml NH3-nya. Menggunakan pipet kita mengairnya. Dan masukkan ke gelas beker yang sudah terisi air tadi. Oke, titratnya sudah siap. Kita gunakan Erlenmeyer ya untuk titrasinya. Ambil 25 ml saja dari NH3 yang sudah kita encerkan tadi, yang belum kita ketahui konsentrasinya, dan tuangkan ke dalam Erlenmeyer. Oke, di sini kita sudah memiliki titrat, yaitu larutan NaH3 yang belum kita ketahui konsentrasinya. Kemudian kita juga sudah memiliki titran, yaitu larutan HCl 0,1 molar. Untuk mengetahui adanya reaksi antara keduanya, kita membutuhkan indikator. Indikator yang sesuai untuk percobaan ketiga ini berbeda dengan percobaan 1 dan 2. Kenapa? Karena di sini akan terjadi reaksi antara basa lemah dan asam kuat, sehingga menghasilkan garam yang bersifat asam. Kalau bersifat asam, berarti kita membutuhkan indikator yang bisa melihat atau memiliki rentang pH di daerah asam.
Karena ini nantinya akan menghasilkan garam bersifat asam dan dimungkinkan titik ekuivalennya itu terjadi antara pH 5-6, maka indikator yang sesuai adalah metil merah. Kita masukkan 2 data saja ke dalam error layer atau setara dengan 0,25. Berbeda dengan percobaan 1 dan 2 tadi, kalau kita perhatikan di sini, ternyata larutan titratnya setelah kita tambahkan dengan indikator itu memiliki warna kuningnya. pH-nya adalah 11,12. Silahkan kalian catat dulu pada tabel pengamatan. Ingat, pada titrasi kita harus melakukannya secara perlahan dan hati-hati. Pertama kita tuangkan 5 ml HCl saja ke NH3-nya. Sambil diamati ya warna pada titrat dan pH yang terjadi. Enter. Belum terjadi perubahan warna, pH-nya mengalami penurunan menjadi 9,85. Tambahkan 5 lagi. Hanya perubahan pH. 5 berikutnya masih penurunan pH. 5 berikutnya lagi juga masih penurunan pH. Coba kita tambahkan 2 ml. Tetap sambil dicatat ya warna sama pH-nya. Belum berubah warna. 2 ml berikutnya belum juga berubah warna. Coba kita tambahkan 1. Karena di sini pH-nya sudah mulai menunjukkan 7,8. Ya, pH-nya itu di sini 5,06. Kemudian warnanya belum berubah, tapi kalau secara teori ini merupakan titik ekuivalennya. Basa lemah dan asam kuat menghasilkan garam bersifat asam dengan titik ekuivalen sekitar 5-6. Coba kita cek, kita tambahkan 1 ml lagi, apakah akan terjadi perubahan warna? Ya, ternyata di sini dengan penambahan 1 ml lagi, warna titratnya itu berubah ya dari kuning menjadi warna merah. Dan pH-nya di sini menunjukkan pH 2,71. Bisa dikatakan bahwa keadaan ini disebut sebagai titik akhir titrasi, yaitu saat penambahan 26 ml larutan HCl 0,1 molar ke dalam 25 ml NH3. Oke, kita lanjutkan titrasinya. Tambahkan 2 ml berikutnya, 2 ml lagi. Kita tambahkan 5 ml, lakukan titrasi sampai titranya habis. 5 ml, 5 ml berikutnya, dan 5 ml yang terakhir. Titran habis. Baiklah, percobaan yang ketiga selesai. Setelah melakukan percobaan menggunakan virtual lab, berikut saya sampaikan contoh cara menganalisis data titrasinya. Pada tabel terdapat data hasil percobaan titrasi asam kuat oleh basa kuat. Tentunya contoh ini berbeda dengan hasil percobaan yang kita lakukan ya. Dengan titrannya di sini berupa larutan NaOH 0,1 molar dan titratnya larutan HCl yang belum kita ketahui konsentrasinya. Dari percobaan terjadi perubahan warna indikator saat penambahan 26 ml NaOH 0,1 molar, sehingga titik ini yang kita sebut sebagai titik akhir titrasi. Dan titik ekuivalen terjadi tepat sebelumnya. Bisa kalian lihat dari tampilan ya. Selanjutnya, data yang kita gunakan dalam perhitungan adalah data titik ekuivalen. Dari data hasil pengamatan diketahui untuk 25 ml HCl terjadi titik ekuivalen saat penambahan 25 ml NaOH 0,1 molar, sehingga diketahui
Valensi asamnya itu 1, volume asam yang digunakan 25 ml, valensi basa 1, volume basa saat titik ekivalen itu terjadi 25 ml dan molaritas basanya 0,1 molar. Yang ditanyakan di sini adalah molaritas asam. Menggunakan rumus AVAMA sama dengan BVBMB, maka nanti akan kita peroleh hasil ternyata molaritas asamnya itu sama dengan 0,1 molar. Menggunakan data volume titran dan pH-nya, maka kita juga bisa membuat kurva titrasi sebagai berikut. Baiklah, sekian untuk pemaparan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh. Silahkan tulis di bagian komentar ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.